ini sangat luar biasa, meskipun mendengarkan jawaban para termohon dalam hal ini KPU dan Bawaslu ya. Namun kami menghargai apa yang menjadi jawaban dan sanggahan daripada pihak KPU dan Bawaslu. Namun ada satu hal yang coba kami perhatikan, baik secara psikologi, cara menjawab maupun materi jawaban yang disampaikan oleh khususnya Bawaslu dalam hal ini adalah di mana mereka membantah semua laporan. Padahal justru di kita itu lengkap. Bahkan yang kami dapatkan itu hanya ada 12 laporannya. Akan tetapi oleh Bawaslu ada 13 laporan. Artinya pihak Bawaslu dalam hal ini sebetulnya secara tidak langsung mengakui bahwa ada pelaporan dugaan pelanggaran pemilihan di Bulak-Mongondo Selatan. Ya, yang kemudian dalam hal ini terlapornya itu adalah pihak ASN kepala dinas ya, kepala dinas, kepala desa dan perangkat-perangkat desa lainnya. Nah, kami melihat bahwa materi yang disampaikan oleh Bawaslu hari ini adalah sebuah jawaban yang sebetulnya mereka kurang siap dengan materi. Terlihat tadi ya di persidangan, tapi nggak apa-apa. Kami menghargai proses ini, namun kami pun berkeyakinan bahwa apa yang kami sampaikan terkait laporan yang sudah kami layangkan ke Mahkamah Konstitusi ini akan menjadi pertimbangan para majelis. Kenapa? Memang awal gugatan pertama itu kami hanya memasukkan sampai P18. Nah, setelah kelengkapan alat bukti kami memasukkan dari P19 sampai P40. Bahkan tadi harusnya P41, di mana P41 itu adalah laporan tentang dugaan pelanggaran kode etik Bawaslu itu sendiri di DKPP, dan itu menjadi bukti P41. Insya Allah jikalau sidang ini akan dilanjutkan pada pembuktian. Gak apa-apa, kami menghargai jawaban Bawaslu, tetapi sebetulnya Bawaslu dalam hal ini membantah yang sebetulnya mereka sudah lakukan. Kita sudah punya tanda terima dan itu mereka tidak menindaklanjuti. Bahkan seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa ada beberapa keputusan yang sebetulnya bukan menjadi domain Bawaslu ya. Itu. Tapi nggak apa-apa, kami menghargai itu dan kami pun memberikan apresiasi kepada KPU dalam hal ini yang sebagai termohon yang kemudian tadi menjawab dan membantah semua dalil-dalil yang kami mohonkan. Nggak apa-apa, dalam proses demokrasi itu saya pikir hal-hal biasa. Kamu melaporkan Bawaslu atau bersama KPU? Enggak, kami saat ini masih melaporkan Bawaslu. Kalau KPU sementara dikaji ya, sementara dikaji. Tapi yang jelas yang sudah ada nomor laporannya di KPP ya, Bawaslu nomor dengan tanda terima 37 ya. 37. Artinya Bawaslu tidak menjalankan temuan-temuannya? Iya, laporan dugaan itu. Dan itu sudah kami lakukan dan insya Allah minggu ini kami berharap laporan ke DKPP itu menjadi masuk pada tahap selanjutnya. Ada satu lagi Mas. Jadi ada perbandingan kasus yang sama-sama dilakukan oleh aparat desa, kepala desa. Yang pertama yang jadi temuan Bawaslu itu laporan 6 kepala desa yang diduga melakukan pelanggaran pemilihan dengan bukti video yang mengangkat tangan nomor urut 1 seolah-olah mendukung pasangan yang menjadi prinsipal kami. Dan itu sampai pada tahap Gakumdu. Penetapan tersangka 6 kepala desa itu, ya kepala desa apa saja itu, ya 6 ya. Nah, akan tetapi ada tindakan kepala desa juga yang melakukan intervensi pemilih sampai di TPS ya. Ada fotonya, ada videonya, yang bersangkutan itu oknum kepala desa yang tersebut itu mengarahkan pemilih sampai di dalam bilik TPS. Ironisnya pengawas yang ada di TPS itu tidak melakukan itu sebuah tindakan pelanggaran. Ini yang menjadi tanda kutip kami. Dan ini akan menjadi seksi gitu. Saksinya gimana? Ada semua video saksi bahkan yang melaporkan dari saksi. Dari saksi yang ambil videonya dan saksi-saksi yang ada di dalam TPS.
Ini lucunya. Jadi ada pemberlakuan yang tidak sama terhadap tindakan dugaan pelanggaran pemilihan di Bolang Mongondo Selatan. Nanti kita akan buktikan. Oke? Persoalan Pilkada Bolang Mongondo Selatan dalam hal Bolsel itu kami sudah melayangkan laporan kepada DKPP terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik daripada Bawaslu Bolang Mongondo Selatan, dan itu sudah kami laporkan tanggal 9 kemarin ya, dengan nomor tanda terima lapornya nomor 37. Dan kami berharap ini sementara berproses. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan direspon oleh DKPP, dan setelah melaporkan juga kami telah melayangkan surat kepada ketua dan anggota DKPP RI untuk laporan kami ini menjadi atensi karena sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Nah, terakhir sidang tadi memang kami sudah sebetulnya kami mau menambahkan bukti ya terkait dengan bukti-bukti yang ada di MK tadi. Namun oleh karena tadi sudah masuk pada tahapan pengesahan alat bukti, sehingga insya Allah ini akan kami ajukan pada sidang selanjutnya. Dan pada saat sebelum sidang berakhir tadi, kami pun sudah menyampaikan secara resmi kepada majelis hakim bahwa perkara masalah Bawaslu Bolsel ini terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik Bawaslu Bolang Mongondo Selatan itu sudah kami laporkan, sudah kami sampaikan dalam persidangan tadi, di akhir persidangan tadi, dan itu sudah direspon oleh majelis hakim dalam ini Prof. Arief Hidayat. Ya, nanti rencananya itu bukti terakhir, bukti P41. Insya Allah. Kami tinggal menunggu. Insya Allah kami berharap itu akan cepat mendapat respon dari pihak DKPP, dan ini untuk segera diproses. Di pelaporannya apa, Pak? Jadi terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik di KPP. Jadi saya kasih bocorannya. Jadi laporan itu ada, yang pertama laporan beberapa pengadu itu di Bolsel itu dilaporkan oleh masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan. Namun oleh Bawaslu Bolsel hari ini, selain tidak menindaklanjuti terkait dengan persoalan dugaan pelanggaran dugaan pelanggaran pemilihan, mereka tidak memberikan status laporan kepada para pelapor. Yang seharusnya status laporan tanggal 8 dan tanggal 9 Desember ya, itu nanti diserahkan oleh Bawaslu pada tanggal 24 Desember. Itu pun setelah kami kuasa hukum, setelah para pelapor ini masing-masing memberikan surat kuasa kepada kami untuk mempertanyakan hal ini ke Bawaslu. Dan pada tanggal 24 Desember ya, kami melayangkan surat secara resmi kepada Bawaslu Bolsel Bolang Mongondo Selatan dengan dua hal. Yang pertama adalah mempertanyakan mengapa para pelapor tidak diberitahu, tidak diberikan status laporan, yang memang itu harus kewajiban, harus melaporkan, memberikan laporan dan meminta kajian mereka. Namun yang dilakukan oleh Bawaslu setelah mendapatkan surat dari kami sebagai kuasa hukum para pelapor, itu mereka malah justru memberikan laporan yang harusnya diberikan pada tanggal 8 dan 9 Desember, itu nanti pada saat tanggal 24 Desember malam harinya dan tanggal 25 Desember esok. Profesionalnya pihak Bawaslu dalam menanggapi dan mencermati laporan yang dilaporkan oleh warga Bolang Mongondo Selatan pada saat itu terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Bolang Mongondo Selatan tahun 2024.